Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Izzatul Maula dari kelas PAUD 5B. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips cara mendidik anak di era digital. Pernah nggak sih Bun merasa kesulitan atau bingung ketika kita harus mendidik anak di era digital, di mana anak bahkan kita sendiri pun sangat sulit untuk menghindari yang namanya internet, gadget, dan sebagainya. Untuk itu, mari simak videonya bersama-sama. Melihat beberapa efek yang akan ditimbulkan ketika anak sering bermain gadget dan internet itu sangat mengkhawatirkan gak sih Bun? Makanya kita benar-benar perlu banget mendidik anak kita agar dia terbiasa untuk membatasi dirinya bermain gadget dan juga internet. Nah, yang pertama, Bunda bisa membuat aturan kepada anak kapan waktunya ia bermain gadget. Misalnya, ketika makan, ketika hendak tidur, ketika berkumpul dengan keluarga, itu Bunda harus membuat aturan bahwa anak tidak boleh bermain gadget. Kemudian, setelah ia selesai makan atau di luar kegiatan tersebut, anak boleh bermain gadget, namun dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan membiasakan hal tersebut, maka anak akan terbiasa dengan aturan-aturan dan anak akan lebih disiplin, sehingga ia tidak berlarut-larut dalam bermain gadget. Kemudian yang kedua, membatasi anak untuk screen time atau menatap layar terlalu lama. Screen time itu adalah waktu untuk menatap layar seperti televisi, handphone, video, dan lain-lain. Nah, sedangkan batasan anak di atas 2 tahun untuk menatap layar itu tidak boleh lebih dari 2 jam per harinya, Bun. Karena itu akan merusak mata, kemudian akan memperlambat pola berpikirnya. Selain itu juga, hal tersebut sangat rawan karena bisa membuat anak mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan usianya. Banyak ya contohnya, anak-anak terlalu bebas dalam bermain gadget, terlalu bebas dalam menatap layar, sehingga ia menonton hal-hal yang tidak sepatutnya mereka tonton. Kemudian yang ketiga, dampingi anak saat bermain gadget. Ketika anak bermain gadget, jangan biarkan ia bermain gadget sendiri, apalagi di dalam kamar. Usahakan ketika anak bermain gadget, kita selalu ada di sampingnya untuk mendampingi dia, agar dia bisa terhindar dari informasi ataupun tayangan yang tidak sepatutnya dia tonton. Misalnya kita mengajak anak bermain gadget di ruang terbuka, contohnya ruang keluarga, ruang televisi, di mana saja yang sekiranya memudahkan diri kita untuk memperhatikan dan mengawasi anak saat anak bermain gadget. Nah, yang keempat, pantau aktivitas anak di sosial media. Intinya ketika anak sudah bermain gadget, jangan sampai lupa untuk mengecek ponselnya ataupun gadgetnya. Kita cek misalnya video penelusurannya, history penelusurannya. Kemudian ketika anak sudah bermain sosial media, maka cek juga aktivitas sosial medianya, komentar-komentarnya, kemudian status-statusnya, kemudian aktivitas apa yang telah dilakukan di sosial media. Apakah video yang ia tonton itu sudah sesuai dengan usianya atau belum? Dan kalau bisa, memblokir situs yang menayangkan video atau memberikan informasi di atas usia anak kita. Jadi, anak kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kelima, ajak anak untuk berkomunikasi. Jadi, sebelum anak bermain gadget, kita bisa memberikan afirmasi positif kepada anak ya, Bun. Misalnya memberikan penjelasan mana video yang boleh ditonton oleh anak, mana video yang tidak boleh ditonton oleh anak. Begitu pula dengan situs informasi, mana yang boleh dibaca oleh anak dan mana yang tidak boleh dibaca oleh anak. Kemudian, beritahu juga kepada anak, ketika anak menggunakan sosial media, cepat melapor kepada orang tua apabila ia mendapatkan pelecehan atau kekerasan di kolom komentar atau status atau yang lainnya.
Karena melihat situasi sekarang ini sangat banyak ya Bun cyberbullying, yaitu kejahatan atau pembulian di sosial media. Nah, yang keenam, hindari menggunakan gadget sebagai alat untuk anak tidak rewel. Sudah nak, kita nonton TV saja yuk. Sudah nak, jangan menangis, kita lihat video di HP. Pasti sering ya Bun mengatakan hal tersebut kepada anak. Sebetulnya hal itu memang ketika anak diberikan HP, ketika anak diajak menonton video, pasti anak anteng, pasti anak damai, tidak rewel. Tapi hal tersebut tidak baik untuk anak, karena anak perlu mengetahui bagaimana cara ia menyalurkan emosinya, bagaimana cara ia menenangkan diri, bagaimana cara ia agar merasa bahagia. Begitu ya Bun. Yang ketujuh, seimbangkan waktu bermain di dunia nyata dan di dunia maya. Nah, Bunda perlu menyeimbangkan waktu anak ketika anak bermain sosial media dengan pengalaman nyatanya. Kegiatan-kegiatan seperti menari, berlari, bermain bersama teman-teman itu akan lebih seru dan lebih menyenangkan bagi anak. Ketika anak senang bermain dengan pengalaman yang nyata, maka hal tersebut akan melatih aspek motoriknya Bun. Selain itu, ketika anak bertemu dengan temannya, ketika anak berkomunikasi dengan temannya secara langsung melalui pengalaman yang nyata, itu akan melatih aspek sosial emosionalnya. Nah, sehingga dengan pengalaman nyata, aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak itu akan lebih optimal untuk dicapai. Yang kedelapan, berikan gadget sesuai kebutuhan anak saja ya Bun. Ketika kita meminjamkan berbagai alat digital kepada anak sesuai kebutuhannya, itu akan melatih anak untuk belajar mengendalikan diri dan keinginannya. Selain itu, ia juga akan belajar berbagi anak juga akan belajar berbagi untuk menggunakan satu alat dengan bersama-sama. Dunia digital memang tidak selalu berdampak buruk untuk perkembangan anak ya Bun, karena sebetulnya masih banyak manfaat juga di baliknya. Akan tetapi, bukan berarti orang tua bisa melepaskannya begitu saja. Orang tua masih tetap harus memperhatikan dan mengawasi anak, serta memberikan aturan agar anak lebih disiplin dalam penggunaan gadget. Selain itu, pengawasan juga sangat diperlukan agar orang tua mengetahui setiap kegiatan anak di dunia maya, agar anak tetap berada pada kegiatan yang sesuai dengan usianya. Nah, jadi itu ya Bun, beberapa tips cara mendidik anak di era digital. Semoga anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa yang hebat dan bermartabat ya Bun. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.